Keterjangkauan sinyal internet hingga pelosok wilayah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Indonesia pun masih tertinggal dari beberapa negara lain dalam hal digitalisasi di sejumlah sektor. Untuk itu pemerintah berupaya melakukan akselerasi transformasi digital melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang dilaksanakan dengan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur digital agar dapat dimanfaatkan secara merata. Pemerintah akan menerapkan kebijakan analog switch off atau ASO yang ditargetkan rampung pada 2022 mendatang untuk dapat menunjang layanan internet berkecepatan tinggi. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama Kementerian Kominfo. Saya Frida Litwina. Dan sudah bergabung secara daring Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo Geriantika Kurnia serta peneliti TV Digital Dr. Diani Citra. Selamat malam Pak Geri dan juga Ibu Dr. Diani. Malam Mbak Frida. Iya, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Indonesia Forward. Saya mau ke Pak Geri dulu. Pak Geri, pemerintah menargetkan ASO atau analog switch off di tahun 2022. Apa saja tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi migrasi siaran analog ke digital selama ini, Pak? Sebenarnya pemerintah udah lama untuk mencanangkan migrasi dari TV analog ke digital. Kita sudah mulai 2009 dan itu target roadmap-nya sebenarnya 2018 kita sudah ASO. Tapi ada yang ketinggalan ternyata. Aturan mainnya, regulasinya. Waktu itu kita terlalu bersemangat, ternyata ASO-nya itu belum diatur dalam undang-undang. Sekarang alhamdulillah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini yang telah ditandatangan oleh Presiden Joko Widodo, jadi 2 November 2000 mulai 2 November 2020 sampai 2 November 2022 itu tahap untuk pindah ke TV digital. Kita punya waktu 2 tahun karena di Undang-Undang Cipta Kerja paling lambat TV analog ini berhenti atau stop di 2 tahun yang akan datang, 2 November 2022. Nah, sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah persiapannya. Jadi dari 34 provinsi TVRI sudah siap untuk melaksanakan digitalisasi TV ini. Dan 12 provinsi swasta mendampingi TVRI sudah siap MOOC-nya di 12 provinsi. Dan masyarakat sekarang sebenarnya sudah melihat di 34 provinsi dan yang swasta ini di 12 provinsi. Itu Mbak Frida, jadi kita udah siap untuk beralih ke digital. Dari sisi infrastruktur kita udah siap, yang dari sisi ekosistem misalkan perangkat TV digital dan set-top box sebenarnya ITU 2015 sudah menstop untuk produksi TV analog dan set-top box juga sekarang di Indonesia sudah mulai produksinya ditingkatkan. Melihat dengan adanya tanggal ASO itu 2 November 2022, kemarin kami sudah koordinasi dengan vendor TV digital dan set-top box, mereka benar-benar sudah siap dan akan meningkatkan produksi kapasitas TV digital dan set-top box. Harga pasarannya lumayan, masih relatif lah 150.000 untuk set-top box. Dan insya Allah nanti kalau sudah berjalan kita berharap pemerintah harga set-top box ini bisa 100.000. Jadi yang paling penting nanti adalah meyakinkan masyarakat yang ada di Indonesia untuk beralih ke TV digital. Jadi tahapannya dari pemerintah secara regulasi sudah siap, infrastruktur di 12 provinsi sudah siap, TVRI sudah di 34 provinsi. Ada yang masih belum kita harus sempurnakan karena kalau TVRI aja di 22 provinsi yang
sekarang sudah ada, itu harus dilengkapi dengan adanya MOOC swasta di 22 provinsi yang tersisa. Itu sebentar lagi kita akan lelang lagi MOOC di 22 provinsi untuk melengkapi 12 provinsi yang sudah siap. Oke, Jadi tahapannya kita sudah on the right track, Mbak oke. Frida. Insya Allah 2 tahun itu bukan hal yang mustahil dan kita akan melakukan Ya, percepatan-percepatan dari sisi pemerintah pemerintah dan sudah industri optimis sekali, serta Pak ya. masyarakat. Kita akan kolaborasi dengan industri, masyarakat, dan vendor juga. Oke, Mungkin itu Mbak Frida. oke. Tampaknya sudah optimis sekali bahwa target transfer dari analog ke digital akan tercapai di November 2022. Tapi kalau menurut Ibu Diani nih, Ibu Diani, apakah rakyat Indonesia termasuk juga lembaga penyiarannya sudah siap beralih dari analog ke digital? Kalau menurut saya sebagian besar lembaga penyiaran sudah siap ya. Uh, Sebenarnya kalau kesiapan dari teknologi dari segi infrastruktur siap mau atau tidaknya itu ya kalau menurut saya kalau dari segi lembaga penyiaran. Memang ada beberapa lembaga penyiaran yang mungkin agak dragging their feet ya karena biar bagaimana penyiaran digital adalah sebuah era di mana itu era baru ya, it's the unknown dari segi pasar. So we can totally understand why beberapa penyiaran televisi swasta masih agak deg-degan untuk melakukan perubahan infrastruktur dan mode penyiaran sebesar ini. Tapi kalau kita semua berangkat dari bahwa ini adalah sebuah keniscayaan ya, bahwa kalau kita tidak ikut dengan digitalisasi ini, kita tidak bisa mengosongkan frekuensi, kita tidak bisa mengembangkan mobile broadband, dan everything else should follow dari bahwa oke, kalau memang itu adalah sebuah keniscayaan, ke depannya gimana. Kalau dari segi masyarakatnya sendiri, dari pemirsanya, pemirsa Indonesia akan mengikuti kemana channel favorit mereka berpindah. So, dan selama pemerintah memberikan subsidi decoder, jadi buat orang-orang yang belum siap mau beli TV digital baru, smart TV baru, dan mereka akan memiliki decoder tersebut sehingga mereka tidak putus kepemirsaannya, mereka akan ikut kok kemana stationnya mereka berpindah frekuensi. So, sebenarnya hambatannya di sini adalah lebih mungkin kepada kita harus lebih mendorong kepada lembaga penyiaran yang masih agak lama ya untuk diyakinkan berpindahnya supaya kita bisa lebih meyakinkan lagi. Oke, baik Ibu Diani dan Pak Geri, tapi kita akan lanjutkan perbincangan sesudah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dan juga pemirsa tetaplah di Indonesia Forward. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Indonesia Forward dan masih bersama Direktur Penyiaran Kementerian Kominfo Geriantika Kurnia dan juga peneliti TV Digital Dr. Diani Citra yang bergabung melalui daring ini ya. Pak Geri, biasanya yang sering ditanyakan nih oleh orang-orang saat kita akan beralih ke digital, apakah televisi di rumah yang masih analog masih bisa digunakan dan apakah ada biaya yang harus dikeluarkan untuk beralih ke digital? Nah, sebenarnya masyarakat jangan khawatir bahwa berubahnya dari TV analog atau siaran analog ke digital itu jadi masyarakat harus ganti TV. Tidak juga, sebenarnya sama aja. TV-nya TV yang sekarang, antena yang sekarang. Kalau mereka masyarakat TV-nya belum terima siaran digital, cukup dengan tambah decoder. Jadi decodernya itu tadi saya sudah sampaikan harganya sekitar 150.000 sampai 200.000 lah sekarang. Nanti kalau masyarakat vendornya sudah produksinya sudah kapasitasnya mungkin dilipatkan, mungkin harganya akan lebih murah lagi dan masyarakat tidak perlu berbayar. Jadi
Saya ingin meluruskan nih, apa sih yang disebut siaran TV digital? Siaran TV digital itu adalah siaran TV yang sekarang diterima oleh masyarakat melalui free to air. Bukan TV yang melalui kabel atau bukan TV yang melalui streaming atau itu. Itu bukan TV digital. TV digital adalah TV yang benar-benar tanpa bayar. Kalau misalkan lewat streaming kan harus ada kuota data. Dan luar biasa kalau misalkan masyarakat sudah pindah ke TV digital, itu mereka tidak lagi, kalau semakin jauh dari transmitternya, mereka akan kehilangan. Makanya lihat bintik-bintik gitu. Kalau digital, selama ada sinyalnya diterima TV-nya ya tetap aja stabil gitu. Jadi masyarakat jangan khawatir mereka harus sibuk atau takut atau harus beli TV baru, tidak. Dan tadi udah disampaikan, semua konten yang ada di TV analog nanti bisa dilihat di TV digital. Dan sekarang di Jakarta hampir 42 TV sudah siaran digital. Di 12 provinsi masyarakat juga sudah melihat siaran digital berbagai variasi dan bagus-bagus lah yang sudah lihat. Kemudian di sisanya 22 provinsi masyarakat juga sudah melihat siaran TV digital yang disalurkan oleh TVRI. Baik Pak Jadi Geri. intinya Mbak Frida, jangan khawatir masyarakat harus mengeluarkan uang, tapi tetap aja seperti sekarang adanya. Baik, Pak Geri tadi sudah menyatakan kalau TV digital nanti gambarnya akan lebih baik begitu kualitasnya daripada TV analog. Tapi dari sisi penyelenggara dan juga warga, apa lagi nih manfaat lainnya yang bisa diambil dari beralihnya teknologi analog ke digital? Mungkin Ibu Diani bisa menjawab. Manfaatnya kalau dari segi penyiarannya sendiri, TV digital itu kan pada dasarnya terbesarnya adalah mereka pakai space frekuensinya jauh lebih efisien ya. Nah, karena sudah lebih efisien, sisa frekuensi itu bisa dipakai untuk macam-macam. Jadi bisa multicasting. Multicasting itu jadi misalnya sebuah stasiun TV, akhirnya mungkin mereka bisa mengembangkan channel HD atau video on demand, atau jadi lebih banyak inovasi-inovasi dari kualitas dan jenis tayangan yang bisa ditawarkan kepada masyarakat kalau nanti kita sudah berpindah ke digital. Kalau dari negara secara keseluruhan ya, pemerintah atau masyarakat sendiri, sisa frekuensi yang nantinya ditinggalkan oleh televisi analog itu akan bisa digunakan untuk penyelenggaraan mobile broadband. Kenapa ini penting? Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kalau kita pengen memberikan akses internet yang lebih cepat dan lebih murah kepada masyarakat, kalau mau nungguin operator gali-gali kabel menyambungkan 16.000 pulau supaya merata ya akses internetnya, mungkin kita masih harus nunggu 20 tahun lagi ya. Tapi kalau berbasis frekuensi melalui mobile broadband di 700 MHz-nya frekuensi penyiaran ini, kita bisa dengan cepat memberikan akses internet yang jauh lebih cepat dan jauh lebih murah. Nah, jadi memang benefitnya untuk masyarakat tidak hanya spesifik dari industri pertelevisiannya sendiri, tapi ke depannya, ke perkembangan teknologi, yaitu melalui akses internet. Itu sebenarnya. Ya. Nah, seperti kita ketahui juga nih, kepada Pak Geri saya mau bertanya, Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan Pak oleh pemerintah. Apakah ada pengaruhnya Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap lembaga penyiaran kita, termasuk digitalisasi media yang sedang berlangsung? Dan apakah arti Undang-Undang Cipta Kerja terhadap penyiaran televisi digital Pak di Indonesia? Jadi sebenarnya industri TV itu benar-benar akan efisien. Yang jumlah TV mungkin Mbak Frida belum tahu ya, di Indonesia ternyata paling banyak di dunia, jumlahnya 728 TV. Coba di Amerika cuma berapa? Paling 15. Jadi luar biasa. Jadi di sini sistemnya ada infrastruktur yang dinamakan MOOC lah.
kemudian ada konten. Nah, infrastruktur ini infrastruktur sharing, cost-nya benar-benar akan efisien oleh industri. Kemudian dari sisi pengaturan sebenarnya dengan pengaturan yang ada, nah masyarakat industri jangan khawatir juga, misalkan kalau yang mereka akan fokus di konten, mereka jangan khawatir bahwa mereka satu, kita akan atur penyelenggara MOOC itu tarif sewanya akan diatur oleh pemerintah. Kedua, kualitas siarannya, QoS-nya. Jadi QoS-nya akan kita perketat. Jadi tidak mungkin konten itu dalam satu MOOC itu dengan kualitas akan beda-beda karena seperti itu. Dan mungkin Mbak Frida atau masyarakat di Indonesia nggak tahu bahwa di TV digital juga diatur penomorannya. Jadi nomor remote itu diatur karena dalam satu infrastruktur itu bisa sampai 12 TV. Tadi Mbak Diani udah sampaikan begitu efisiennya dari sisi migrasi ke digital ini. Jadi aturan main yang kita harapkan sebenarnya hanya tadi penetapan tanggal ASO-nya 2 tahun itu. Aturan lainnya sudah ada sebenarnya dari dulu udah ada penomoran, tarif, kemudian QoS, master plan digitalnya udah ada. Sebenarnya industri juga sudah siap dari sejak 2012. Kita ketinggalan banget. Jadi tinggal 32 negara lah sisanya. Masa kita jadi penutup padahal di ASEAN sendiri Indonesia tertinggal. Malaysia dan Singapura tahun 2019 sudah selesai. Sekarang Thailand dan Vietnam 2020. Kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin nemenin Timor Leste nanti. Kita bahas lebih lanjut Pak perjalanan Indonesia menuju era TV digital ini. Namun setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami. Indonesia Forward akan kembali saat lagi. Bersama kami di Indonesia Forward bersama saya Frida Litwina dan juga kedua narasumber kami dari Kementerian Kominfo dan peneliti TV digital. Saya ke Ibu Diani. Ibu, peran pemerintah dalam mengawasi konten di TV digital ini sebaiknya seperti apa? Dan bagaimana dengan persaingan konten pada TV digital untuk lembaga penyiaran? Kalau menurut saya, kalau kita belajarnya dari benchmark negara-negara lain yang mungkin sosial demografiknya serupa ya sama Indonesia, fokus Indonesia sebenarnya sudah tepat ya. Pemerintah Indonesia mempersiapkan infrastruktur, menjelaskan hak dan kewajiban dari lembaga penyiaran, apa saja yang perlu mereka prepare, dan untuk lembaga-lembaga penyiaran yang bukan network, harus dipastikan keselamatan hidup mereka ya. Sebagai lembaga penyiaran ketika kita masa transisi, simulcasting, dan ketika kita nantinya di era digital seperti apa. Kalau dari segi teknologi, seperti yang Pak Giri bilang tadi, sebenarnya Indonesia tuh nggak punya kekhawatiran ya. Ketika saya meneliti isu ini untuk buku saya, Indonesia dari segi teknis, we are ready. Tapi memang ini sepenuhnya kalau misalnya ada penunda-nundaan yang berlangsung sejak 2012 itu sepenuhnya adalah pengaturan policy ya. Dan ini yang mungkin, dan dengan adanya Omnibus Law ini menetapkan tanggal ASO itu sudah langkah yang paling tepat karena memang di semua negara lain itu ditetapkan secara unilateral ya. Tentunya memang sudah dibicarakan dengan para pemain di industri seperti apa, tapi memang itu harus berupa ketetapan, tidak bisa dalam bentuk negosiasi. So, menurut saya peran pemerintah di sini sudah sangat tepat ya. Kalau dari yang perlu dipersiapkan dari segi lembaga penyiaran adalah kita harus membantu lembaga penyiaran untuk bagaimana bisa melihat potensi pasar advertising revenue di era
digital. Dan ini yang memang belum ada, karena hingga saat ini industri perhitungan rating, television audience measurement kita hanya masih mengukur analog saja. Kalaupun memang ada data-data digital, pemirsaan digital yang dimasukkan dalam perhitungan audience share tersebut, itu adalah data ekstrapolasi, bukan data yang benar-benar didapatkan dari device ya, dari perangkat yang mengukur kepemirsaan secara langsung. Nah, ini yang perlu diubah, karena kalau kita mau nyuruh orang eksodus, kita mau nyuruh perusahaan rame-rame 724 tadi Bapak bilang stasiun TV itu eksodus, kita harus ngasih tahu ke mereka, oke, ini kalau kamu pindah, pas market yang bisa kamu nantikan adalah wujudnya seperti ini. Kalau kamu bikin channel HD, marketnya ada begini. Kalau kamu fully sepenuhnya streaming digital, juga bisa ada pasar dan bentuknya seperti ini. Okay. Nah, itu yang perlu we need to hold their hands, so to speak, untuk melihat bahwa potensinya sebenarnya sangat besar loh. Dan tidak perlu takut kalau menurut saya bagaimana persaingan antar konten. Karena sebenarnya appetite kepemirsaan orang Indonesia tuh besar sekali loh. Apalagi di era pandemi kayak begini, orang nggak ada kerjaan lain kalau hiburan tuh kecuali nonton. Nah, kalau justru dikasih diversifikasi jenis, kualitas, platform yang berbeda-beda, justru mungkin akan membesarkan value pasar kita ke television kita tuh dengan lebih besar. Sebenarnya Indonesia tuh tergolong kecil loh kalau dilihat traffic advertising revenue-nya, nilai jual programnya, kita tuh termasuk kecil untuk negara yang populasinya nomor 4 di seluruh dunia. So it's definitely something that can be bigger kalau kita pengukuran rating, audience share, kepemirsaan ikut bergerak sesuai dengan kemajuan inovasi teknologi digital. Dan itu yang memang lagi sedang dipersiapkan. Baik, Ibu Diani. Sekarang saya mau ke Pak Gary. Sementara itu Pak, bagi pemirsa sendiri, apa sebenarnya peran dan manfaat KPI sebagai lembaga pengawasan di era penyiaran digital yang nanti akan segera diberlakukan? Nah, sebenarnya ini nih, KPI benar-benar harus fokus di konten ya, kualitas konten. Kalau kita lihat benchmark dari beberapa negara, kalau di Indonesia tuh kayaknya homogen dari pagi sampai malam ya siarannya itu aja. Ini nanti KPI benar-benar harus melihat genrenya itu. Misalkan balita tuh jam berapa sih sebenarnya dia akan sama ibunya nonton TV. Itu harus melakukan survei kerjasama dengan iklan dan nanti kelihatan gitu polanya itu. Jam segini ada untuk balita sama ibu. Kemudian jam anak-anak, jam dewasa. Kalau di kita dari pagi sampai malam itu nggak ada pengaturan yang hampir semua seragam. Jadi KPI benar-benar harus fokus nanti. 728 TV itu bukan main-main. Apa Mbak Frida bisa pernah lihat nggak di Jakarta ada 23 TV gitu, satu sati di tongkrong 728. Jadi peran KPI benar-benar sangat signifikan. Jadi maju tidaknya bangsa Indonesia ini tergantung dari kualitas program. Jadi kalau jangan sampai dangdutan yang lagi ratingnya tinggi semua pindah dangdutan. Jadi saya sepakat dengan Mbak Diani. Sekarang rating itu hanya di 11 kota utama. Indonesia itu ada 514 kabupaten kota, ibu kota. Jadi harus semuanya dicek gitu. Biar iklannya masuk semua. Tadi kita negara yang 4 besar dunia tapi iklannya sedikit. Jadi dengan kualitas program yang bagus-bagus dan itu peran KPI benar-benar ke depan harus benar-benar fokus lah di program siaran. Sehingga benar-benar dari pagi sampai malam tuh kelihatan stagingnya ya, waktu-waktunya itu. Saya lihat jangan jauh-jauh lah negara tetangga Singapura, Malaysia. Coba lihat dari pagi sampai malam apakah ada yang samaan gitu. Ini dari pagi sampai malam sama semua. Jadi itu. Jadi dari sisi aturan main juga KPI tetap seperti yang sekarang. Jadi
mereka harus benar-benar dari sisi program, kualitas programnya harus dilihat. Oke, baik Pak Geri, terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang lainnya, Ibu Diani, sudah hadir di Indonesia Forward CNN Indonesia malam hari ini. Setelah DPR RI mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah regulasi di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan pos, secara bertahap siaran televisi analog akan dimatikan dan beralih sepenuhnya ke siaran digital atau Analog Switch Off (ASO) pada 2022. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan digitalisasi di tanah air dapat dinikmati secara adil dan mampu dimanfaatkan semua sektor. Demikian Indonesia Forward bersama Kementerian Kominfo. Saya Frida Litwina undur diri, sampai jumpa.